Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Ready? Oke, time is yours, Karif. Oke, halo, selamat siang menuju masih siang sih ya. Nanti kalau udah jam 3 siang menuju sore. Perkenalkan nama saya Arif dari tim Edukasi Seller TikTok Shop by Tokopedia, teman-teman nih. Hari ini menyapa teman-teman lagi di webinar nih ya. Oke. Nah, oke, nggak apa ya, sponsor dulu teman-teman. Teman-teman mau cek dulu nih, mana teman-teman yang datang ke sesi hari ini dari training atau program bootcamp. Coba boleh, absen dong, kasih tahu ini, game bootcamp Kak, nih teman-teman dari bootcamp Kak, gitu. Coba aku lihat ya. Pengen tahu, ada siapa aja yang datang dari bootcamp teman-teman. Halo Kak Arif, ketemu lagi. Halo Kak Ain, hadir dari bootcamp, mantap. Halo Kak Biza, Kak Yellow Sunflowers. Ih, namanya bagus ya, Yellow. Nama tokonya ya, Yellow Sunflowers ya Kak ya. Hadir dari bootcamp. Wah, mantap. Oke, terima kasih. Nah, buat teman-teman yang belum join bootcamp, tapi masih merasa perlu nih mengasah lagi pengetahuannya tentang pondasi-pondasi gitu ya, berjualan di TikTok Shop, boleh ikutan bootcamp ya teman-teman ya. Bootcamp menyala nih, mantap. Oke, siap. Kita mulai ya sesinya hari ini ya. Teman-teman, tadi Kak Ninin, ini aku belibet ya antara Kak Ninin dan Kak Ain, Kak Anin jadinya. Oke, teman-teman tadi kan ini udah menyebutkan ya buat teman-teman yang beribadah puasa hari ini, semoga lancar ibadah puasanya sampai nanti jam berbuka puasa. Terus jualannya juga semakin ramai, semoga kecipratan berkahnya Ramadan ya teman-teman ya, amin. Nah, mumpung di momen Ramadan kita hari ini, minggu ini ada di minggu pertama Ramadan, kita buka dengan yang em, apa ya, dasar tapi penting dulu nih. Ya, kalau berjualan di TikTok Shop nggak afdol kalau kita nggak ngonten, teman-teman ya. Kalau kita nggak ngonten, rasanya kita melewatkan potensi mendapatkan pembeli potensial yang lebih luas. Nah, bentuk konten di TikTok Shop itu sebenarnya ada banyak ya, teman-teman ya. Salah satunya adalah short video atau video pendek. Di momen Ramadan, video pendek itu semakin diminati tentunya karena ada beberapa momen di mana orang mengakses device ya atau gawainya mereka itu lebih sering lagi. Contoh ya, em, di waktu sahur, menunggu imsyak misalnya ya, terus menunggu jadwal terawih, terus setelah terawih sambil ngumpul sama keluarga, atau mungkin ngabuburit. Ini kayak jam 3 nanti nih, jam 3 ke atas nih, wah itu konsumsi konten luar biasa ya teman-teman ya, perut keroncongan, kita nyari yang happy-happy ini di TikTok gitu. Makanya kita sebagai seller nggak boleh ketinggalan kesempatan em, mengoptimalkan momen ini gitu teman-teman ya. Nah ini menu kita pada siang hari ini kita akan kenalan lebih dalam tentang short video itu apa. Semoga teman-teman yang belum familiar dengan short video lebih mengerti lagi short video itu apa. Ternyata short video bukan hanya sekedar kita upload video random ke TikTok gitu ya teman-teman ya, tapi ada teknik-teknik yang kita perlu ketahui. Terutama kalau teman-teman pengen bisnisnya lebih berkembang, teman-teman perlu apa ya, terus upgrade skill bikin videonya gitu ya teman-teman ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, apa itu short video berjualan. Nah, video pendek itu sebenarnya ada dua, ada tiga sebenarnya jenisnya ya. Nanti kita bahas. Tapi yang umum orang tahu itu adalah shoppable video atau short video berjualan yang berkeranjang kuning, dan juga short video yang sifatnya untuk misalnya memperkenalkan produk atau memperkenalkan toko, atau mungkin lebih ke edukasi, hiburan gitu ya. Jadi ada dua nih gitu. Nah, kita titik beratnya hari ini lebih ke yang untuk berjualan ya teman-teman ya. Nah, short video berjualan ini adalah salah satu terobosan baru lah dari TikTok Shop ya teman-teman ya, atau kesempatan yang diberikan oleh platform untuk teman-teman memberikan pengalaman belanja yang lebih menarik lagi kepada calon pembeli gitu. Jadi selain dapat informasi, selain dapat hiburan,
dari videonya, si calon pembeli juga bisa berkesempatan langsung belanja produknya dari video tersebut, gitu ya. Nah, kita tonton dulu deh ya, sebagai hiburan juga ya buat teman-teman ya, video yang short video sendiri itu jenisnya ada banyak ya. Short video berjualan sendiri ya. Ada yang biasanya pakai video aja, pakai background musik, tapi demo produknya terlihat jelas. Ada yang pakai voice over, dia menjelaskan produknya sambil mendemonstrasikan. Ada yang sifatnya storytelling, dia ceritain kenapa dia beli produk ini, pemakaiannya seperti apa, bagaimana produk itu memecahkan masalah dia, dan lain-lain gitu ya. Kalau yang tadi kita contoh ini versi yang salah satu yang paling simpel, yaitu kita shoot, ambil footage, kita tempelin pakai lagu komersial, produknya kelihatan, ada beberapa tulisan nama produknya, call to action atau kalimat ajakannya minta pembeli untuk beli sekarang, diskonnya apa, dan seterusnya. Ini salah satu contoh yang paling sederhana. Dan teman-teman bisa langsung praktekin ini sendiri di rumah ya, karena sangat simple ya teman-teman ya. Nah, selain itu, teman-teman pasti tentu pernah sekali lah ya, sekali atau dua kali mendengar istilah hard selling dan soft selling ya teman-teman ya. Sama, di short video juga ada tipe yang hard selling, ada tipe yang soft selling teman-teman. Hard selling itu kalau memang kita terang-terangan jualan ya. Dan biasanya tuh lebih to the point gitu ya, lebih langsung pada intinya. Oke, ini produknya, jualannya apa, promonya apa, bisa belinya apa, penawaran menariknya apa, keunggulan produknya apa. Tek 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 gitu kalau hard selling-nya teman-teman ya. Kita coba lihat tonton contoh video pendek hard selling. Waduh, loading ya teman-teman ya. Sambil nunggu teman-teman ingin mengonfirmasi kalau hari ini tidak ada absen ya. Kehadiran teman-teman akan langsung terekam ya dari Zoom-nya. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, teman-teman ya, ini kayaknya wifi-nya lagi ngambek, nggak apa-apa. Nanti kita balik lagi ke video ini kalau udah bisa di play ya. Kita lanjut dulu nih. Yang kedua adalah soft selling. Bedanya apa nih? Soft selling itu dia nggak secara terang-terangan jualan gitu. Ada ceritanya, ada adegan-adegan yang sampai nantinya orang terinspirasi gitu. Wah, kayaknya butuh juga nih produk ini. Wah, kayaknya perlu beli juga nih. Belinya di mana ya? Promosinya apa ya? Dan seterusnya gitu. Coba yang ini bisa di-play nggak ya? Sama aja ya teman-teman ya. Ini lagi bilang ngambek nih wifi. Nggak apa-apa, ntar kita kembali lagi ya ke video ini ya. Oke, nah sekarang kita coba bahas nih, apa sih pentingnya mengunggah short video berjualan? Nah, aku pengen tanya dulu ke teman-teman, kira-kira apa nih pentingnya mengupload atau mengunggah short video berjualan di TikTok Shop, teman-teman ya? Tentunya jawaban gampangnya untuk jualan, Kak, gitu. Tapi mungkin teman-teman ada opini yang lainnya boleh di-share di kolom chat. Yuk, kita ramaikan kolom chat hari ini, teman-teman, biar semakin semangat nih, sembari menunggu jam buka ya, teman-teman ya. Kurang lebih kalau di Jakarta 4 jam lagi lah ya. Iya bener ya, jam 18 lebih 15. Penting buat promosi, biar dikenal, bisa buat ajang edukasi juga. Kak Putri, keren banget. Yes. Kak Umi, biar cepat FYP, Kak. Bener banget ya. Semakin kita intens upload videonya, semakin sistemnya kenal sama toko dan video kita. Buat ngenalin produk, Kak Iqbal. Oke. Kak Dani, buat nyari algoritma. Iya, nyari, bukan mungkin lebih ke arah mencari formula yang tepat untuk akun kita ya. Formula yang tepat maksud gimana? Dari sekian banyak video yang kita upload, ketemu tuh nanti lama-lama ya, harinya apa yang paling oke, jamnya apa yang paling oke, produk apa yang paling OP untuk jenis video yang mana, gitu. Buat bangun personal branding, wah keren banget nih, kayaknya creator nih Kak Bagus. Kamu creator nggak Kak Bagus? Personal branding dan juga branding tokonya gitu ya. Biar cepat laku Kak, Kak Irina bener. Oke, Kak Jane, ntar kita bahas juga ya soal pelanggaran. Coba nanti di Q&A ya, di sesi tanya jawab ya. Biar cepat laku, iya Kak, dan mau jual produk sendiri. Oke, mantap. Nah, semua jawaban teman-teman tuh betul sekali. Ya, kalau kita bisa rangkum, ternyata mengunggah
atau mengupload short video berjualan di TikTok Shop itu memberikan kesempatan bagi kita sebagai seller untuk memasarkan dan mengenalkan produk. Ya, terus bisa juga meningkatkan potensi keuntungan ya melalui awareness produk yang semakin terbangun. Nah, kalau awareness-nya udah makin tinggi, tentunya eh, peningkatan perkembangan toko kita atau bisnis kita juga mengikuti ya teman-teman ya, dari semakin banyaknya orang yang kenal produk kita seperti itu. Nah, selain itu, fungsi short video yang harus kita ketahui adalah pertama ya, video pendek untuk berjualan pasti harus informatif. Harus ada sesuatu yang bisa dibawa pulang oleh audiens kita. Entah itu keunggulan produknya, promosinya, jenis apa penggunaan produknya, cara penyimpanan dan lain-lain gitu. Lalu fungsinya juga meningkatkan awareness atau exposure si produknya. Terutama kalau produk-produk baru atau produk-produk yang masih sedikit orang yang tahu ya teman-teman. Ini penting banget untuk kita ngedrill video pendeknya untuk produk-produk ini gitu. Dan yang terakhir tentunya adalah untuk penjualan ya. Ini harusnya cita-cita atau apa ya, tujuan akhir kita yaitu untuk berjualan. Oke, berikutnya sebentar kita next. Nah, untuk fungsi berjualan, bentar. Oke, untuk fungsi berjualan tentunya kita perlu produknya ada di videonya gitu. Makanya waktu upload video jangan lupa untuk menautkan si produknya ya teman-teman ya di add product gitu. Add link di bagian sebelum upload, pilih yang produk. Nah ini kalau misalnya videonya performanya bagus dan kebetulan ada keranjang kuningnya, kemungkinan untuk orang apa ya berinteraksi dengan produknya, ngeklik produknya dan beneran belanja itu juga semakin tinggi. Nah, kalau untuk awareness biasanya produknya cenderung tanpa link teman-teman, karena kan dia ingin menjangkau pembeli yang pengguna yang lebih luas. Ini makanya jadi pertanyaan, Kak, kenapa ya? Kalau misalnya video dengan keranjang kuning cenderung lebih sedikit viewersnya dibanding pada saat saya upload produk tanpa keranjang kuning. Padahal bahas topik yang sama misalnya, atau produk yang sama gitu yang dibahas. Jawabannya gini teman-teman, kalau kita pakai logika dulu deh ya, orang yang bisa belanja itu biasanya dari umur tertentu, bener ya? Dan kalau misalnya kita ngomongin platform, itu pasti ada yang namanya community guidelines, di mana orang yang bisa terekspos dengan konten yang sifatnya produk atau shopping, belanja langsung, itu tuh demografi tertentu aja gitu. Makanya pada saat teman-teman pakai keranjang kuning, itu demografinya pasti ke filter. Tapi plusnya adalah lebih tepat sasaran karena berarti orang yang udah punya buying power, udah cocok dengan produk teman-teman yang teman-teman perkenalkan. Kalau teman-teman tujuannya pertama adalah gimana caranya deh terlepas dari siapapun itu, semakin banyak orang yang tahu produk aku, nah itu berarti cocoknya buat awareness, yaitu video tanpa keranjang kuning. Terus ada yang lagi nih, yang nanya nih biasanya, Kak, terus rasionya berapa nih? Misalnya seminggu aku upload 10 video, misalnya, berapa persen video keranjang kuning, berapa persen video tanpa keranjang kuning? Kalau saran saya, teman-teman, rasionya, teman-teman bisa bikin 60-70 video keranjang kuning, 30-40% video tanpa keranjang kuning. Kenapa? Mau gimana pun, kita tetap perlu booster awareness. Ya, kita harus tetap maintain, menjaga apa namanya exposure untuk produk kita gitu. Jadi biar imbang gitu teman-teman ya. Oke, sebentar, aku izin stop share, teman-teman. Aku mau download aja ini PPT-nya ya. Bentar, berikan aku 1 menit. Aku nggak akan off cam kok, tenang, aman ya. Sebentar, 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 sebentar. Ini karena aku gergetan, aku pengen play videonya ke teman-teman. Oke, sembari menunggu, kita akan lanjut ya materinya, biar kita tidak membuang-buang waktu. Sip.
Lanjut kita ke, oh wih, kuis pertama ternyata. Kita panggil dulu Kak Nini, pas banget nih kuis pertama, sambil aku nunggu download PPT ya. Silakan Kak Nini. Oke, nah itu maaf ya teman-temannya ada kendala sedikit karena memang sinyalnya kadang suka-suka ini ngilang. Cuma enggak apa-apa. Sambil menunggu Kak Arif, aku bakal launch polling, launch Q&A-nya dulu, Q&A, launch kuisnya dulu teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman agak belibet. Oke, nah ini kuisnya mudah saja teman-teman. Tadi udah dibahas sama Kak Arif. Semoga teman-teman gak kegocek nih sama jawabannya. Oke, aku launch kuisnya di 3, 2, 1. Oke, ini dia pertanyaannya teman-teman. Ya, mengapa seller penting untuk mengupload short video? Satu, kesempatan untuk mengenalkan dan memasarkan produk. C, C-nya ada dua teman-teman. B ya ini harusnya ya. B untuk mendapatkan awareness yang tinggi karena akan disebarkan ke banyak user. Yang C semua benar. Coba teman-teman. Ya, biasanya sih kalau ada satu jawaban itu jawabannya gitu teman-teman. Coba teman-teman. Yuk, 60.000 manusia sudah mengisi. Coba. Jeng, 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 jeng. Coba teman-teman. Aku bakal kasih waktu 1 menit ya. Untuk teman-teman mengisi. Oke, aku bakal sekarang udah 10 detik lagi menuju 1 menit ya, teman-teman. Aku bakal close. Yang mana ya? Yang mana ya Kak Putri ya? Oke, aku bakal close kuis ya di 3, 2, 1. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. C yang paling bawah ya, yang semua benar. Gitu ya. Jadi eh, membuat video atau mengupload video itu adalah satu dapat mengenalkan dan memasarkan produk teman-teman dan juga bisa mendapatkan awareness atau tadi ada yang menyebut apa membangun traffic ke toko kita, teman-teman. Benar-benar, benar banget. Oke, coba kita cek lagi ke Kak Arif apakah aman. Aman. Oke, kita tonton videonya sekarang ya sebelum kita lanjut nih. Mumpung masih di sini, kita tonton dulu dari tadi mana ya yang belum ke play ya. Oke, ini ya contoh video hard selling ya teman-teman ya. Kita play. Jadi yang buat jerawat yang kiri atau yang kanan? Tenang, sini aku spill. Kalau kalian punya kulit yang beruntusan, kalian bisa pakai yang By Bacteria. Karena mengandung antibakteria kompleks buat melawan bakteri dan juga mencegah timbulnya jerawat. Tapi kalau kalian punya jerawat yang meradang kayak gini, kalian bisa pakai High Amino Acid Tech yang mengandung anti-acne kompleks buat bersihin pori, minyak berlebih dan juga mengurangi jerawat. Keduanya ini boleh kalian pakai bergantian ya. Yuk klik keranjang kuning. Ya, itu ya tadi video-video hard selling sangat produk banget ya. Produknya ini untuk kalau kalian punya masalah ini. Produknya itu kalau produknya kalau produknya punya masalah. Kalau kalian punya masalah itu gitu ya. Terus yuk cek ranjang kuning. Tak 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 gitu ya teman-temannya jelas langsung poinnya apa, pengen orang belanja. Udah gitu aja ya. Jadi yang buat jerawat Soft selling kita tonton. Tahu tagline-nya Enpure gak? Generasi? Tahu tagline-nya Enpure nggak kak? Enpure generasi kulit sehat. Ulang ya, Enpure Generasi kulit sehat. karena kamu bener nih buat kamu. Makasih kak. Di unboxing dong dan Thank you ya. udah pernah coba belum ini sebelumnya? Aku coba yang warna hijau buat cleansing gitu. Kapas. Cleansing apa? Jadi yang ini tuh sheet mask untuk aging. Jadi kamu bisa pakai tiap malam. Aku masih punya 500.000 nih. Kalau kamu udah follow Enpure. Follow Enpure sekarang. Siapa tahu kalian berikut ya. Nah, gitu ya. Kalau soft selling dia nggak terlalu bahas produknya, teman-teman. Ya, ada aktivitasnya, ada adegan-adegannya, sampai orang kayak, oh ini lagi bahas yang pure. Ih, buat anti-aging. Tadi kan kita nggak kerasa ya, dia sebenarnya sedikit jualan tentang sheet mask yang anti-aging tadi, gitu Tahu ya. tagline Lanjut, nih, kita ke tadi ya, yang video ini ya. Nah, ini salah satu contoh live teaser atau teaser untuk sesi live di video pendek. Nah, ini tujuannya untuk mengarahkan orang atau pengguna nonton sesi live kita. Ini bisa teman-teman praktekkan juga. Gitu ya. Ini untuk konversi, tadi udah tonton, awareness, coba ya. Cabut ya?
Kemana? Ya biasa lah, gue pengen sama cabut ya. Iya udahlah. Nah, ayo tebak ini awareness untuk produk apa teman-teman? Ini kreatif sekali loh, ya. Nokia, betul. Keren, keren, keren. Nokia ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Cabut ya. Kuis pertama tadi udah, kita lanjut nih. Bagaimana cara mengunggah short video berjualan ini? Aku nggak akan terlalu lama karena pertanyaan aku, siapa di sini yang belum sama sekali pernah upload video pendek? Ada nggak? Adakah teman-teman? Ada nggak? Nggak ada ya. Harusnya udah pernah ya. Aku kak, saya kak. Oh belum pernah ya. Ada yang belum pernah ya. Oke oke oke, nggak masalah. Nah kita berarti pelan-pelan teman-teman. Oke ya. Ada kak saya. Oke sip. Nah di TikTok Shop itu teman-teman bisa upload short video untuk berjualan. Nah tahapan pertama sebelum kita upload short video atau video pendeknya, tentunya kita harus bikin dulu kan ya video pendeknya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama adalah rekamannya. Teman-teman terserah mau rekam pakai langsung dari HP, dari handphone, dari smartphone-nya, atau teman-teman langsung pakai kamera, gitu ya, atau teman-teman pakai video yang sudah ada di galeri device teman-teman atau galeri HP teman-teman. Yang kedua adalah proses editnya. Setelah rekamannya sudah ada, tentunya kita beralih ke proses edit agar video semakin menarik. Disinilah kita bisa menambahkan musik, teks, dan juga efek. Semuanya itu sebetulnya udah ada di aplikasi TikTok. Teman-teman bisa optimalkan semua. Terus yang terakhir adalah melengkapi video kita sebelum di-upload. Melengkapi dengan apa? Dengan caption, hashtag, dan juga link produk ya. Bisa ada keranjang kuningnya. Jadi tiga tahapan utama ini untuk mempersiapkan video pendek kita atau short video. Nah, yang pertama teman-teman yang kita bahas adalah tutorial mengunggah video pendek. Teman-teman bisa lihat ya di gambar ini. Ini orangnya menggunakan file atau rekaman yang ada di galeri handphone dia, gitu ya. Jadi di klik upload, dia langsung select multiple, di next, nanti di aplikasi TikToknya dia bisa langsung editing juga, gitu ya. Jadi sangat mudah ya teman-teman ya. Masih mudah ya, masih aman ya sampai sini ya teman-teman ya. Masih gampang dong. Teman-teman buka aplikasi TikTok, klik tanda plus, muncul, teman-teman bisa langsung rekam dari aplikasi TikTok, atau kalau udah ada rekamannya di galeri, bisa klik upload, dipencet-pencet-pencet, mana yang mau di-upload, kalau lebih dari satu videonya dipilih, videonya mana aja, nanti setelah ditambahkan, bisa langsung diedit-edit di aplikasi TikToknya. Ini berarti membuat video pendek langsung dari aplikasi TikTok. Gitu. Nah, kalau teman-teman ternyata pengen, Kak, aku mau ngerekam dulu dari aplikasi TikTok, apakah bisa? Bisa banget ya. Tinggal klik aja icon untuk merekamnya. Terus teman-teman bisa sesuaikan durasinya. Ya, kalau selesai direkam, teman-teman bisa langsung edit deh, gitu. Nah, terus berikutnya adalah mengedit ya. Edit di TikTok itu sebetulnya udah cukup lengkap lah untuk fitur-fitur editing yang dasar teman-teman ya. Ini beginner friendly banget, cocok banget untuk pemula yang baru mau mulai bikin video pendek. Teman-teman nih, di sini ada buat tambahin tulisan ya. Ini tiga ini untuk tambahin filter ya. Terus ini ada stiker, efek dan juga filter. Plus teman-teman bisa menambahkan lagu langsung dari sini. Kalau akun teman-teman akun seller, harusnya di menu add sound ini, tambahkan musik ini, itu udah langsung commercial sound atau lagu komersil. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Gitu ya. Nah, berikutnya, kenapa perlu musik dan kenapa spesifiknya perlu musik komersil? Karena teman-teman berjualan gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman nanti udah jago nih bikin video pendeknya, pengen ngiklanin video pendeknya, itu agak susah nih kalau lagunya nggak komersial gitu ya. Teman-teman juga bisa pilih apa namanya menggunakan playlist dari TikBiz ya teman-teman ya. Atau sebenarnya kalau teman-teman udah akunnya seller nggak masalah sih gitu.
Atau bisa pakai yang menu promo ini, tuh kan, dia add sound, klik cari, pilih pilih yang playlist promo, ya, gitu. Oke, berikutnya adalah menambahkan teks. Teks ini penting karena apa? Memang banyak orang yang visual ya. Kalau 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 belajar sesuatu tuh visual. Tapi ada kalanya informasi penting itu kita tekankan dengan teks, teman-teman. Kayak misalnya hook gitu ya, biar lebih kenal lagi. Hook itu apa? 3 detik, 3 sampai 5 detik pertama di awal video kita pakai untuk menarik perhatian pembeli. Kayak misalnya, oh ini apa namanya? Bentar, aku lagi kehilangan kreativitas nih, benar-benar. Bisa langsung nyebut. Oh iya, oh ini takjil yang biasanya bikin kita semangat lagi, gitu. Misalnya teman-teman ya. Nah ini ya, nih Kak Dinin kasih aku produk display. Ini adalah puding ya teman-teman ya. Jadi misalnya nih hooknya adalah, oh ini takjil yang bikin mood aku balik lagi setelah buka puasa gitu ya. Nah, ternyata dia punya banyak varian rasa gitu kan. Terus dijelasin dia produknya. Teman-teman, ini gila sih dengan rasa segini cuman misalnya aduh nggak tahu lagi harga ini 20.000 dapat 4 gitu ya. Yuk buruan sebelum kehabisan biar bisa kembaran takjil besok gitu. Cek ranjang kuning ya gitu ya misalnya teman-teman ya. Gitu. Nah, poin-poin pentingnya tadi aku sebutin kayak, oh ini takjil yang bikin aku semangat setelah seharian puasa. Itu tuh harus ada teksnya. Terus misalnya punya 4 varian rasa. Terus aku tadi nyebutin 20.000 dapat 4. Buruan cek ranjang kuning. Nah, itu bisa pakai teks. Informasi-informasi penting kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, berikutnya, kalau teman-teman mau tambah biar lebih interaktif videonya bisa tambahin stiker atau efek. Ingat ya, editingnya jangan berlebihan. Saran aku biar tetap terlihat profesional. Kalau pakai filter jangan apa yang filter sampai warna produknya. Ini kan pink pucat ya teman-teman ya. Ini kan pink-pink jambu gitu ya warnanya ya. Ini kalau misalnya terlalu diedit tiba-tiba jadi putih kan orang bingung ya. Waktu beli check out datang kok pink gitu. Aku kira rasa sirsak gitu ya teman-teman yang putih. Nah, untuk menghindari hal seperti itu jangan terlalu over edit gitu sarannya. Nah, caption ini penting karena nggak semua informasi kita bisa sampaikan di video yang berdurasi sangat pendek itu. Makanya teman-teman harus mengoptimalkan caption juga. Di caption kita bisa menambahkan hashtag. Harusnya kita bahas hashtag setelah ini. Coba cek. Nah, iya benar. Oke. Di caption ini kita pastikan menjelaskan informasi-informasi yang belum terlalu ditekankan lah di dalam videonya pun bisa memberikan informasi yang lanjutannya. Misalnya kalau kita informasi videonya soal sesi live di malam nanti. Terus kita belum belum sempat nampilin hostnya siapa aja gitu ya. Bisa tuh kita kasih di kolom caption siapa tahu hostnya emang udah dikenal nih sama penontonnya atau detail produknya bisa taruh di caption juga. Berikutnya kita tambahin hashtag biar mendukung pencarian si videonya biar waktu orang nge-search pakai hashtag gitu ya itu muncul di dia. Hashtag ini tipenya ada banyak teman-teman, ada 3 jenis ya kurang lebih. Ada hashtag populer, ada hashtag yang sifatnya niche atau spesifik, ada 3 yang hashtag brand. Hashtag umum itu atau populer, misalnya contohnya TikTok made me buy it gitu ya, yang lagi trending beberapa waktu yang lalu. Nah itu umum, semua orang bisa pakai, semua produk bisa masuk ke hashtag tersebut, jadi nggak terlalu spesifik. Hashtag spesifik kayak misalnya nih, contohnya ya sepatu boots, itu udah spesifik. Terus kalau yang brand gimana Kak? Sepatu boots by Arif Shop. Nah, itu udah brand. Jadi ada 3. Pertanyaannya harus yang mana Kak yang dipakai? Kombinasiin aja gitu. Terus kalau ada yang nanya, Kak, kalau kita pakai hashtag yang umum kayak A, B, C, D, E, F viral gitu ya, F, Y, P viral gitu. Itu boleh nggak? Sebenarnya sah-sah aja. Cuman kalau terlalu banyak juga satu, akhirnya nggak tepat sasaran. Padahal teman-teman bisa pakai hashtag yang brand dan juga yang niche juga atau yang spesifik juga. Kalau mau yang populer, beberapa aja gitu.
intinya teman-teman, less is more ya. Karena less is more, teman-teman harus tahu mana yang harus dipakai betul-betul. Jangan semua hashtag teman-teman masukin di caption, jadinya kurang kurang legit gitu ya videonya ya, kesannya kurang profesional gitu. Nah, berikutnya adalah menambahkan produk link. Pada saat teman-teman sudah bikin caption, udah tambahin hashtag, jangan lupa agak scroll ke bawah sampai kelihatan menu add link. Teman-teman klik, nanti pilih yang produk ya. Terus nanti pilih deh produk mana yang mau disematkan di videonya. Kalau udah klik post. Gitu, gampang nggak? Ayo, ada yang bilang sulit nggak nih? Sulit atau mudah teman-teman? Hashtag dipakainya berapa? Kalau aku ya, menurut aku, ini aku dari sisi kacamata penonton dan calon pembeli deh. Kalau aku ngeliat video yang hashtagnya lebih dari 7, jujur kurang profesional teman-teman. Kayak video-video yang cuman pengen dapat views gitu. Gitu. Jadi kayak kalau menurut aku kayak 7 itu udah banyak sih, kayak 5 mungkin teman-teman gitu. Mudah ya, sulit FYP-K. Nah, emang bikin videonya mudah, FYP-nya sulit ya. Makanya kita belajar terus skill-skill terkait video pendek. Makanya tadi ada hashtag. Aku tadi udah kasih info. Coba ada yang bisa ngulangin nggak? Apa 3 jenis hashtag yang tadi aku kasih tahu? Selama ini kan kita pakai hashtag, ya udah pakai aja gitu ya. Terus pakai yang viral-viral aja. Tadi aku udah kasih teori, ada 3 jenis hashtag yang kita bisa optimalkan. Ada yang bisa sebutin tiga-tiganya atau salah duanya? Tadi ayo, masa nggak ada yang perhatiin nih? Kalau hashtagnya dicampur nggak apa-apa. Trending salah satunya. Yes, popular hashtag populer atau trending hashtag. Ya sifatnya umum benar. Popular spesifik tag brand. Kak Deviana 100 ya. Kita kirimin puding mau virtual aja tapi ya. Deh. Virtual aja tapi ya. Ini banyak orang puasa loh Kak Dini, masa ini takjil ya teman-teman ya. Jangan salah paham. Ini kita emang nge-secure takjil dulu. Benar puasa, kan aku nggak buka, aku nggak makan ya teman-teman ya. Itu takjil, kita harus ngamanin takjil dulu. Oke, kita kuis 2 dulu teman-teman. Pertanyaannya silahkan di Q&A, jangan di chat nanti tenggelam. Kita sama Kadin dulu. Oke, ya jadi disclaimer ya teman-temannya, saya menyimpan snack itu untuk sore nanti teman-teman, tahu kehabisan snack. Oke, aku lanjut kuis kedua teman-teman. Ya, kita lihat kuis kedua ada apa ya ini pertanyaannya. Spill snack. Oke, nanti ya, ditunggu videonya. Oke, aku bakal tampilin kuis kedua ya, teman-teman boleh siap-siap menjawab. Oke, berikut ini adalah hal yang dapat dituliskan dengan fitur teks untuk membuat short video menarik ditonton, kecuali. Nah, kecuali apa, teman-teman? Coba ya. Ini adalah bukan barang, informasi yang tidak disarankan muncul. Bohong tuh kakak makan tadi di belakang. Ih, kata siapa? Katian, kamu lihat CCTV kah? Coba kita lihat. Oh, ada CCTV di sini. Oke, aku bakal close kuisnya 40 detik lagi. Yuk, sudah ada 50.000 peserta yang mengisi. Oke, Kak, tolong ulang cara add-link, belum sempat dicatat. Boleh, Kak Rini. Nanti aku bakal share juga ya tutorialnya ya. Nah, ini sambil ditampilkan deh sama Kak Arif, boleh ya. Oke, nah itu tuh udah tampil ya teman-teman. Jadi saat teman-teman mau tambahin link produk, itu di videonya tuh ada tulisan add link atau tambahkan link. Terus nanti tinggal masukin klik produk dan muncul tuh semua produk yang bisa dimasukin ke video teman-teman. Kita, oke, aku bakal close quiznya. 3, 2, 1, siap. Jadi jawabannya adalah C teman-teman ya, easy, ih mantap Kak Dama. Ya jadi nomor 3 itu teman-teman, si C itu nomor telepon saya tuh nggak boleh dituliskan teman-temannya, karena itu bakal ini bakal terhitung sebagai redirecting traffic atau membawa traffic keluar TikTok Shop. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu Kak Arif. Oke, ini udah beres ya, udah di screenshot ya. Tutorialnya tadi aku udah share artikel juga cara menambahkan keranjang kuning ke video pendek ya atau ke short video.
Sip, oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke. Tadi ada yang nanya ya, Kak, bikin video pendeknya mudah, FYP-nya sulit. Nah, ini dia kita coba bahas bersama-sama bagaimana cara meningkatkan performa short video. Ya, yang pertama teman-teman yang harus kita selalu perhatikan adalah sebutkan atau tulis keunikan produk. Ya, misalnya teman-teman jualan puding tadi ya. Yang berapa orang sih yang jualan puding di TikTok Shop Raya gitu ya teman-teman ya. Banyak sekali gitu. Nah, apa yang bikin puding teman-teman itu unik gitu? Apakah dari variannya, ada varian yang nggak ada di toko lain? Apakah mungkin proses pembuatannya, brandingnya kah gitu ya? Atau apa ya, harganya kah? Atau apa gitu keunikannya? Terus yang kedua, teman-teman jangan lupa ambil beberapa footage atau rekaman ya terkait produk ya yang menunjukkan cara penggunaan atau cara konsumsinya. Kalau saya jadi teman-teman, misalnya saya jualan puding tadi ya, ini kan musim Ramadan. Saya nggak akan tuh cuma kenalin puding rasa jambu ya, enak sekali berbahan bla 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 bla. Enggak. Saya akan bikin tutorial bikin tutorial em, membuat takjil mudah di rumah ala kafe gitu. Misalnya tambahin es krim, dikasih roti atau apa segala macam. Gitu teman-teman. Jadi harus tahu nih momennya lagi ngapain nih, lagi seperti apa nih. Oh lagi Ramadan, orang-orang bisa takjil atau berbuka dengan yang manis gitu ya. Bisa tuh. Terus misalnya ntar Lebaran nanti ide suguhan Lebaran pakai puding gitu misalnya. Jadi harus dijahit sesuai dengan apa yang terjadi saat ini di sekitar kita gitu teman-teman. Yang ketiga jangan lupa, nah tadi ya tutorial itu termasuk tips ya, tawarkan tips atau fungsi produknya. Yang mungkin belum banyak orang ketahui. Biasanya orang makan puding langsung dimakan. Ini kita bikin pudingnya naik kelas teman-teman ya dengan berbagai resep spesial dari toko kita. Terus jangan lupa tambahkan sound trending yang komersial untuk video jualan kita agar semakin membantu traffic views videonya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ini adalah kiat jitu terkait short video. Tadi kan tips ya agar performanya semakin terdukung. Sekarang kita coba kiat jitunya apa nih? Pertama, teman-teman, jenis video pendek itu atau short video ada 3 ya tadi aku sebutin ya. Ini rangkumannya. Sebenarnya ada seeding video, shoppable video, dan live teaser. Kalau bisa teman-teman mengoptimalkan ketiga-tiganya, ya, dan bikin tiga-tiganya ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau tadi ya, yang non keranjang kuning itu sebenarnya sifatnya seeding video. Teman-teman bisa rasionya misalnya 60 sampai 70 shoppable video, terus 40 sampai 30 itu seeding video. Sisanya teman-teman bisa pakai live teaser, kan live teaser baru keluar kalau teman-teman mau live ya. 1 sampai 2 hari sebelum live teman-teman upload. Kita coba amati ya contoh video-video ini. Seeding video, video yang untuk inspirasi, sifatnya nggak jualan, tapi gimana caranya membuat orang tahu soal produknya dan pengen belanja atau pengen punya juga produknya. Dan biasanya nggak keranjang kuning. Tapi ada nggak sih di video yang berkeranjang kuning? Nggak. Ada aja gitu ya, karena dia soft selling sifatnya. Nah, kali ini nih, ini sedih video yang berkeranjang kuning, teman-teman. Kita lihat ya. Ini beneran, kamu baru tahu. Ini adalah salah satu faktor yang bikin jerawat kamu tuh nggak sembuh-sembuh, ya ini. Makanya sekarang aku udah beralih pakai tisu wajah, udah nggak pernah lagi pakai anduk kalau lap muka, karena lebih higienis nggak sih? Dan ini tipikal tisu yang Nah, dia tuh seeding videonya atau inspirasinya dari kayak dia tahu berdasarkan pengalaman dia yang membuat muka berjerawat tuh karena kita pakai handuk, ya handuk pakai badan, kita pakai muka. Jadinya ya udah gitu ya gampang jerawatan. Padahal untuk muka itu rekomendasinya kalau mengeringkan pakai tisu wajah. Jadi emang khusus buat muka aja biar nggak kecampur-campur ya. Gitu teman-teman. Kalau shoppable video, dia berkeranjang kuning dan pastinya langsung to the point ke produknya. Kita lihat ya.
Nah, kalau yang sebuah video tadi jelas ya, dia benar-benar langsung informasi produknya. Yuk langsung apa tuh? Yuk langsung stok tisunya buat setahun mumpung lagi harga hemat. Nah, langsung benar-benar produknya apa, promosinya apa, kenapa orang harus langsung check out. Gitu ya. Kalau yang live teaser kita coba cek ya, live teaser nih. Ini salah satu yang bakal kita promoin ya. Ada oven harga 50.000 nih, masih banyak barang yang lainnya. Kalian langsung join live aku sekarang ya. Kita bakal bantai harga-harga yang di gudang, oke? Ada chopper, ada blender, ada juga rice cooker. Ini oven nih, nanti 50.000 harganya, oke? Nah, teman-teman, ini sedikit tips ya. Untuk live teaser, jangan lupa kasih tahu produk atau promosi spesialnya itu apa pada saat live. Ini kan berarti kan oven 50.000. Ini sebenarnya produk jenisnya tuh traffic driver. Apalagi tuh, Kak. Nanti kita bahas pada saat kita bahas soal sesi live ya atau live streaming di sesi webinar berikutnya. Jadi teman-teman setiap ada webinar edukasi penjual TikTok Shop, jangan lupa untuk ikutin semua karena informasinya nggak mungkin di satu sesi gitu. Nah, ini tuh jenis traffic driver. Aku kasih teaser sedikit ya. Teaser terkait live teaser. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin traffic driver itu produk-produk yang cocok untuk menarik penonton. Biasanya harganya murah, marginnya tipis sampai nggak ada, teman-teman. Emang buat narik orang aja gitu. Nah, biasanya cocok untuk dikeluarin di awal-awal live maupun pada saat traffic teman-teman udah landai, udah turun ke bawah, boost lagi pakai traffic driver atau produk pendorong traffic. Gitu ya. Ini beneran, kamu baru tahu? Oke, nah teman-teman juga jangan lupa, setiap kita melakukan sesuatu itu perlu tahu tujuannya apa. Biar apa? Biar kita tahu baik buruknya. Oh ini udah oke nih, ini udah sesuai dengan tujuan aku, ini belum gitu. Termasuk 3 jenis video tadi itu punya objektif masing-masing. Si video tadi seperti yang saya sampaikan, dia tuh untuk membangun awareness atau mengedukasi calon pembeli terkait produk kita gitu ya. Biasanya dia nggak berkeranjang kuning, tapi apa kita bisa menemukan sini video dengan keranjang kuning? Ada juga kayak tadi ya teman-teman ya. Terus yang kedua, shoppable video. Shoppable video adalah video yang langsung orang bisa belanja jika produknya disematkan. Gitu ya. Jadi mempercepat proses check out. Yang ketiga, teaser video tadi udah jelas dia menginformasikan sesi live yang akan datang, produknya apa, penawaran spesialnya apa pada saat live nanti. Nah, udah kuis ketiga, habis itu kita mau survei teman-teman. Kita panggilkan Kak Nini dulu ya. Nah, itu kan harusnya kita habis ini tanya jawab dan survei. Silakan Kak Nini. Oke, ya sip. Ih, mantap nih ramai sih pertanyaannya ya teman-teman. Keep them coming, gak apa-apa teman-teman. Tuliskan aja pertanyaan teman-teman. Nanti bakal kita bahas di sesi Q&A. Oke, aku bakal launch kuis ketiga teman-teman ya. Teman-teman boleh standby dan lihat dulu nih teman-teman ya. Dipahami teman-teman pertanyaannya ya. Oke, nih pertanyaannya adalah hal yang harus dihindari ketika membuat short video adalah A. Menampilkan keunikan produk. B. Tidak menjelaskan apa kelebihan produk kita. Dan C. Menginfokan harga dan promo yang ada. Coba teman-teman. Ya, kira-kira apa sih yang paling tepat jawabannya teman-teman? Coba aku bakal kasih waktu 40 detik lagi. Oke, oke, sip. Aku bakal tunggu teman-teman. Oke, yuk, 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 bisa yuk teman-teman, yuk. Yuk, yang belum mengisi, boleh sambil diisi. Oke, sambil aku mau ngetek beberapa pertanyaan dari teman-teman nih untuk kita jawab secara online, teman-teman. Ya, secara live nih. Oke, sebentar. Oke, aku bakal tunggu teman-teman untuk mengisi. Oke, duh, 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 duh. Hmm, 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 hmm. Yuk, yuk, bisa yuk. 5 orang lagi teman-teman yang belum mengisi. Oke, oke, aku bakal close quiznya in 3, 2, 1. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Tidak menjelaskan apa kelebihan dari produk kita. Ih, mantap teman-teman, jawabannya udah benar ya.
Oke. Sip, terima kasih teman-teman ya yang sudah menjawab 3 kuis dengan tepat. Good job teman-teman. Berarti teman-teman mendengar Kak Arif dengan baik teman-teman. Oke, sambil aku mau share survei kita hari ini. Jadi teman-teman boleh diisi sesuai dengan kepuasan teman-teman saat ini gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada materi yang mau disampaikan, ada kritik dan saran, atau ada testimoni, boleh teman-teman langsung tulisan aja di webinar post survei. Jawab sih Kak, please. Tenang, tenang Kak Doni. Sekarang kita lihat dulu nih, ya. Oke. Ini aku coba bantu jawab dulu beberapa pertanyaan sambil Kak Arif lihat-lihat juga gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Anonymous. Kak, kenapa ya Viti berkeranjang kuning selalu nol views-nya? Oke, aku tanya dulu, kenapa selalu nol gitu ya? Oke dulu nih teman-teman, videonya tipenya kayak gimana? Kalau videonya cuma, kalau aku sering lihat gitu ya, video keranjang kuning tuh kadang videonya tuh nggak nyambung sama produknya apa. Misalkan produk yang ditautkan tuh adalah misalkan mouse deh. Mouse nih teman-teman yang ditautkan. Tapi yang ditampilkan tuh malah scenery atau malah view ke laut, ke pegunungan. Atau satu cuma tulisannya, yakin nih ini lagi promo sekian. Nah, itu tuh bahkan udah nggak nyambung teman-teman ya produknya sama apa yang dipromosiin. Kayak gitu. Terus, apakah videonya apa menggunakan musik copyright atau enggak gitu teman-teman ya. Terus juga apakah ada informasi yang lengkap dari video atau enggak gitu ya. Karena nih kalau misalnya teman-teman perlu tahu semua yang ada di video teman-teman ya. Itu tuh sebenarnya sangat berpengaruh ke gimana video teman-teman bisa dibagikan. Kalau misalnya video teman-teman mungkin soundnya apa teman-teman asal pilih gitu ya. Terus juga nggak dituliskan apa-apa gitu ya, itu mungkin akan mempersulit juga nih sistem untuk membagikan video teman-temannya harus kemana. Jadi pastiin pas teman-teman upload video gitu ya, produknya tampil, ada informasinya, gunakan sound yang tepat gitu teman-teman. Ya, oke. Oke, ini ada beberapa yang lagi diketik sama Kak Arif, nggak apa-apa, sambil aku bantu jawab. Oke, ini pertanyaan dari Kak Jani Ferawati. Bagaimana cara cek video yang dibikin masuk pelanggaran atau tidak? Ada menunya nggak? Oke, kalau untuk cara cek ada pelanggaran atau enggak, biasanya kalau ada pelanggaran tuh muncul di notifikasi ya, apakah soundnya di remove ataukah memang ada pelanggarannya. Ada menunya nggak? Menunya itu ada di ini teman-temannya di Seller Center. Ya di Seller Center nanti Kak Jani bisa buka di kesehatan akun. Kak, kok aku nanya nggak dijawab? Please, sabar Kak Doni, tenang, tenang ya, tenang, tenang. Pasti aku jawab, tenang, satu persatu. Nanti kita jawab bareng Kak Arif ya. Oke, ini aku jawab yang nyambung dulu ya teman-teman ya. Oke, aduh, 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 aduh. Oke. Coba aku lihat dulu. Sambil Kak Arif mungkin sambil udah ada beberapa yang mau dijawab. Boleh nih, sambil dilihat. Waduh, ini berkali-kali nih Kak Doni nulis. Oke. Oke, kita coba mulai dari atas kali ya, yang belum kita jawab nih Kak. Sip, bagaimana cara jadi penjual shop registrasi sebagai seller, Kak? Ya, Kakak bisa ke mungkin ada nggak ya linknya ya Kak, kan ini ya. Nanti di-share ya, Kak Anonymous ya. Mengenai hashtag, tolong lebih spesifik dijelaskan. Oke, hashtag itu adalah tagar ya, sebenarnya teman-teman ya. Biasanya kita tambahkan di dalam caption video kita untuk mendukung traffic atau semakin membuat produk kita mudah ditemukan oleh pengguna atau calon pembeli. Nah, hashtag itu ada 3 jenisnya. Kalau kita bisa kelompokkan ya, yang pertama hashtag trending atau populer, biasanya sifatnya umum. Kayak TikTok made me buy it, terus misalnya gaya di TikTok gitu. Nah, itu contoh trending hashtag atau popular hashtag yang sifatnya umum. Yang kedua adalah yang sifatnya niche atau spesifik. Kayak misalnya kita jualan baju koko gitu, baju koko putih gitu, atau misalnya sepatu boot, sepatu olahraga gitu. Nah itu niche segmented gitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah yang sifatnya tag, brand hashtag gitu ya. Kayak misalnya em, puding Wong Koko gitu ya teman-teman ya. Nah, itu hashtag brand. Jadi
Sarannya boleh dikombinasikan antara ketiganya, tapi jangan terlalu banyak gitu ya teman-teman ya, agar lebih optimal dan terlihat masih profesional. Kak Juna, Kak Junap Kori Alexi, iya silahkan kakak. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, berikutnya, Kak Anonymous, apakah menempel lagu di lagu tren bisa berpengaruh ke viewers? Tentunya teman-teman. Karena lagu yang sedang trending itu trafficnya juga cukup bagus ya. Artinya banyak orang yang berinteraksi dengan lagu tersebut. Cuman kalau kita sebagai seller yang perlu diperhatikan adalah pastikan lagu tersebut adalah commercial sound atau lagu komersial. Teman-teman bisa cek di add sound, di menu add sound waktu nambahin lagu. Kalau teman-teman seller harusnya itu udah commercial sound. Ya, udah auto dimasukkan commercial sound gitu. Kalau biar lebih aman, teman-teman bisa cek di menu pencarian lagunya yang tadi kita sempat tampilkan, pilih yang promosi gitu, atau pilih yang commercial sound. Ajarin bikin kalimat hook, Kak. Hook itu kita tuh butuh jam terbang ya teman-teman ya. Sebenarnya semua orang bisa cepat bikin hook itu karena terbiasa dan sering bikin video. Plus memperbanyak library referensi kita atau memperbanyak referensi video kita. Semakin kita banyak nonton video pendek, terutama video pendek yang berjualan produk seperti yang kita jual, semakin kita tahu nih, oh oke, trennya lagi ke sini, hooknya yang menarik ke sini, gitu. Ada banyak tipe hook, ada negatif hook tuh biasanya yang sifatnya negatif, kayak gini nih, kalau beli produk cuman lihat gambarnya doang, gitu. Negatif ya tone-nya ya, gitu. Terus contohnya misalnya, wah nggak bener nih sellernya, masa barang kayak gini yang dikirim, gitu ya teman-teman ya. Terus kalau pertanyaan question hook atau hook yang tipenya pertanyaan, contohnya, em, gimana sih caranya biar bisa keluar lama seharian tapi nggak bingung cari colokan? Ceritanya HP-nya gampang habis baterainya teman-teman gitu ya. Terus nanti dia ceritain dia punya produk wireless apa namanya power bank gitu contohnya. Terus apa lagi ya? Iya itu ya kurang lebih ya contohnya hook ya Kak ini ya. Jadi yang mungkin disarankan adalah sering-sering nonton video, sering-sering bikin video biar makin terasah lah gitu sense bikin hooknya gitu ya. Berikutnya Kak Doni, Kak aku mau nanya, oke boleh dijawab ya Kak Doni ya. SQ itu answer, oh, oke. Aku ada akun TikTok dan di ban atau dibatasi secara permanen. Tidak bisa share produk keranjang kuning. Apakah bisa dipakai lagi nantinya akunnya? Kak, jawabannya tidak, Kak. Kalau misalnya udah terban permanen, udah nggak bisa ditolong, Kakak gitu. Jadi makanya yang selalu kita sampaikan adalah hindari menabung poin pelanggaran teman-teman ya. Kalau misalnya akun kreatornya itu akun kontennya itu maksimal poinnya 24 ya, rapot teman-teman itu mentok di 24 ya, poin merahnya. Kalau akun sellernya, terlepas dari kontennya, udah masuk juga ke poin pelanggaran operasional tokonya, itu 48 gitu. Kalau akun kreatornya yang buat teman-teman konten, itu jangan sampai ya mendekati angka 24 ya teman-teman ya, itu kalau udah apa namanya lewat, ya udah lewat gitu. Jadi solusinya bikin akun lagi, kakak. Kalau misalnya udah jadi akun pemasaran yang sebelumnya dilepasin tautannya, ditautkan lagi pakai akun yang baru gitu ya. Zip berikutnya. Kak, kalau di video tapi yang direkomendasikan dalam pencarian adalah produk orang lain, bagaimana mengatasinya? Maksudnya gimana nih? Kak, kalau di video kita Komen biru tuh. oh, biasanya itu kalau di search lebih ke banyak banget hasil pencariannya, nggak satu spesifik. Memang biasanya ada komen-komen orang yang jadinya biru atau bisa diklik, terus diarahkan ke hasil pencarian. Biasanya itu beda-beda setiap orang, Kak, dan nggak perlu khawatir sih sebenarnya. Maksudnya biasanya justru informasi terkait ya pertanyaannya gitu. Oke. Affiliate ke Anonymous. Untuk affiliate kita bisa bikin kok kolaborasinya itu di affiliate center.
Ya, gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai affiliator, apakah bisa juga sebagai seller? Yang maksudnya gini, kalau kita mau mempromosikan produk dari kolaborasi afiliasi, ya produk kita sendiri, teman-teman. Agak aneh ya, walaupun bisa, misal bisa gitu ya. Agak aneh ngapain kita sebagai affiliate, toko kita sebagai affiliate juga, tapi showcase kita isinya produk orang lain gitu ya. Agak kurang pas dan juga pembeli juga bingung gitu mau belanja di toko teman-teman. Jadi kan ini ada kayaknya menandai ya. Jika saya distributor dan menggunakan video-video bikinan pabrik yang sudah dipakai oleh orang agensi lain, itu visinya rendah dan kena pelanggaran. Iya, karena gini, TikTok akan mendeteksi mana video-video yang sifatnya duplikasi. Mengerti biasanya kalau kita pakai supplier itu paketan ya biasanya ya. Produknya sama aset-asetnya, baik aset video dan juga gambar ya. Nah, caranya gimana nih? Kan produknya ada yang dikirim ke kita, cara paling amannya adalah kita take footage sendiri dong, bikin video sendiri Kak Jenny gitu. Dengan gaya kita sendiri. Plus apa ya? Keuntungannya apa nih? Selain terhindar dari pelanggaran, keunggulannya adalah kita bisa jadi beda sendiri. Supplier ini kan ngirim barang ke banyak orang ya. Apa bedanya kita sama mereka? Salah satu pembedanya adalah bagaimana cara kita mengemas informasi video produk kita itu dalam video. Itu yang ya yang penting gitu. Cara lainnya mungkin bisa di recycle ya, di remix gitu kan, dipotong-potong, ditambahin video-video yang juga kita buat sendiri. Gitu sih. Tapi Pak, rekomendasinya adalah karena asumsinya produknya juga kita punya, take video sendiri sih Kak Jenny. Gitu ya. Oke, Kak, saya sering upload konten orang lain. Upload konten orang lain, kenapa pertanyaanku? Tapi sudah dirubah dari background dan teks, tapi masih kenapa enggak? Iyalah, jelas. Ke Anonymous, ya ini ke Anonymous yang kita marahin ya. Dari awal statementnya aja udah salah ya. Kak, saya sering upload konten orang lain. Karena masih ditanyakan, terlepas dari apapun yang kita lakukan, kalau itu konten orang lain, itu salah ya teman-teman ya. Satu, itu bisa terkena pelanggaran hak cipta. Kalau misalnya orangnya, videonya ada unsur intelektual propertinya. Sampai bisa ke sana loh teman-teman. Terus yang kedua adalah TikTok pasti tidak akan membiarkan itu terjadi ya. Artinya pasti kena pelanggaran. Anonymous mau diganti background, mau diganti tulisan, pasti ke detect gitu. Jadi udahlah, mending kita be original, kita original bikin sendiri, upload sendiri. Gitu ya. Next. Sudah kakak, tapi hanya beberapa sih kebetulan ingin pakai yang bisa dipakai kak, cuman sekarang copyright. Oh, ini maksudnya video dari supplier ya. Gitu. Iya, coba bikin sendiri aja kakak ya. Kak, kalau akun di band permanen seperti apa ya? Kalau akun di band permanen, teman-teman, sayang sekali sudah tidak bisa diapa-apakan. Sarannya bisa bikin baru lagi dan disematkan ulang untuk akun pemasarannya. Bentar, contohnya bikin video obat herbal dong. Obat herbal harus melalui proses khusus undangan dulu, Kak. Gitu ya, sebelum bikin video. Ini pasti pertanyaan lanjutannya videonya sering ini ya, di take down ya. Atau nggak bisa nyamatin keranjang ya. Oke, berikutnya bagaimana caranya bikin affiliate bertarget? Bisa ke seller center, ke affiliate center, lalu jenis kolaborasinya pilih kolaborasi bertarget, teman-teman. Ya, bisa dari situ ya Kak Jenny, semoga menjawab. Cara undang affiliate bagaimana sama tadi lanjutan dari affiliate bertarget, terus nanti teman-teman akan diarahkan untuk memilih creatornya dan mengundang mereka untuk berkolaborasi. Ya, nanti kita bahas lah affiliate ya teman-teman di sesi selanjutnya. Makanya terus pantau jadwal webinar edukasi penjual. Oke, ini pertanyaan bagus. Kalau remake video yang sudah pernah di-post lalu di-mix dengan footage lainnya, apakah masih terkena detect duplikasi? Menurut saya ya teman-teman ya, ini tergantung. Ya, tergantung sistemnya lagi eh, apa namanya? Gini deh, kita selalu siap untuk hal yang paling terjelek. Karena kita, tadi kan aku bilang memang ya, recycle. Itu kan kalau kita kepepet, kita masih belum bisa footage segala macam. Tapi kalau kita dengan intensi, ya udahlah remake aja. Iya kalau misalnya lagi nggak kena pelanggaran gitu. Namanya remake pasti ada unsur-unsur yang sistem udah tahu nih, oh ini video orang nih gitu. Ya, jadi saran aku sih bikin, kalau memang bisa dan mampu membuat video dari awal sendiri, silakan membuat dari awal sendiri ya Kak. Ya. Berapa pertanyaan lagi Kak Nindin kira-kira? Udah ya, dua lagi ya.
Oke. Kak Eni, yang efektif durasi short video itu minimal berapa detik ya Kak? 15 sampai 30 detik Kak Eni gitu. Sebenarnya semakin cepat itu kan semakin bagus. Karena kenapa? Completion rate-nya, durasi orang stay nonton sampai akhir itu kan bisa kita semakin usahakan gitu ya. Plus orang kan juga lebih suka yang videonya pendek gitu, apalagi untuk video promosi berjualan. Tapi kalau misalnya Kak, aku masih bisanya pakai 1 menit karena masih susah nih ngerangkum, ya nggak apa, berproses aja. Lama-lama jadi 30 detik, lama-lama bisa bikinnya 15 detik gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa udah? Satu lagi. Dari siapa tuh? Kak Putri. Oke. Obat herbal pertama yang harus dilakukan sebelum Kak Putri bikin video adalah melakukan proses produk khusus undangan agar comply atau agar mengikuti regulasi produk yang berlaku di platform TikTok Shop. Itu dulu diproses. Karena kalau misalnya itu setelah diproses, harusnya semakin mudah tuh. Mau kita bikin video, mau kita nge-live mempromosikan produknya. Seperti itu ya. Pun untuk proses upload produk obat herbal itu emang agak tricky teman-teman. Kategori ya, itu hati-hati. Misalnya nih, contohnya, dia kopi, tapi sebenarnya dia herbal. Nah, gimana tuh cara milihnya? Satu, teman-teman bisa jadikan rekomendasi kategori dari TikTok Shop, gitu ya, buat rekomendasinya. Plus, pokoknya intinya kalau obat herbal, teman-teman lakukan proses produk khusus undangan dulu sebelum bikin video, nge-live, dan lain-lain. Oke, sepertinya dari saya kembalikan dulu ke Kak Nini. Silahkan Kak. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.